Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita kembali dari MB Cafe di Kompleks Manda Jalan Pramuka, Banjarmasin. Ada yang menarik dalam minggu-minggu ini. 20 Februari, Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 27 November 2024 sudah dilantik, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Kemudian ada 11 bupati dan 1 wali kota. Kita akan bicara soal bagaimana harapan kita terhadap pemimpin baru Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian kabupaten dan kota, termasuk harapan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Sudah hadir bersama kita seperti biasa ada Kanda Dr. Fahrian Nur. Assalamualaikum Kanda Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita ketemu di sini di Ngopi. Betul. Sampai ngopi ringan. Iya, menikmati lempeng. Kemudian seperti biasa juga ada sahabat kita, ada Cecep Ramadhani. Cecep dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya kita hari ini ketemu lagi. Kalau beberapa waktu lalu kan di musim-musim pilkada kita banyak berdiskusi membahas soal bagaimana pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. Kita membahas soal visi misi, program, apa yang kemudian menjadi gagasan para kandidat. Hari ini mereka yang berkontestasi itu kan sudah dilantik. Ada 11 bupati, 1 wali kota, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Yang hari ini masih, kalau gubernurnya masih retreat. Sekarang saya pertama ke Kanda Fahri, nanti kan akan juga bergabung dengan kita seperti biasa ada Pak Prof. Hadin Mujan. Saya ke Kanda Fahri. Kalau kita bicara hasil pilkada, kita sudah punya kepala daerah baru. Nah, ini saatnya kita menunggu dan menagih apa yang mereka janjikan dan mereka sampaikan dalam kampanye lalu kan. Termasuk ketika hari ini misalnya Banjarmasin yang sering kita diskusikan dan soal sampah yang kemudian menjadi persoalan serius di kota Banjarmasin pasca terbitnya sanksi dari Kementerian LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup soal ditutupnya operasional TPA Basiri. Nah itu kira-kira juga menjadi bagian dalam diskusi kita. Pertama saya ke Kanda Fahri dulu soal pilkada kepala daerah baru dengan harapan baru kita. Kepala daerah baru tentu tidak terjebak ya. Saya ingin mengatakan yang pertama, jangan sampai terjebak pada euforia kebaruan ini. Nah, tetapi ada yang harus diingat adalah yaitu melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi skala prioritas. Nah, masyarakat tentu akan memberikan semacam penilaian, pemantauan terkait dengan kinerja baik itu bupati, wali kota selama 100 hari pertama. Nah, 100 hari pertama itu bagaimana para pemimpin-pemimpin ini membaca ya apa yang menjadi program dan itu merupakan aspirasi masyarakat. Nah, dan tentunya juga masyarakat jangan lupa terus saja memantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin di 100 hari pertama ini. Nah, sekarang kan banyak ya skema yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam konteks melakukan kontrol terhadap pemimpin itu adalah melalui media. Kemudian ini namanya kontrol sosial kan ya. Lalu viral. Nah, viral ini sebagai alat kontrol. Nah, kalau program-program pembangunan atau apa yang menjadi prioritas pembangunan 100 hari terakhir, 100 hari pertama ini, maka ini bisa viral gitu kan. Masyarakat akan terus memberikan penilaian dan kontrol. Nah, lalu
bagaimana keseriusan mereka. Nah ini idealnya 100 hari pertama ini sudah bisa menjadi alat ukur langkah-langkah untuk berikutnya gitu kan. Nah terutama dalam hal kepemimpinan kepala daerah yang baru ini. Jadi bagaimana kerja cepat mereka kita tunggu di 100 hari pertama ini. Betul. Dan masyarakat tentu harus aktif dalam melakukan pengawasan. Nah, untuk itu pemerintah daerah dalam pembangunan terutama ya, misalnya tentang sampah, gitu ya. Selama ini kan seolah main sendiri. Nah, main sendiri dengan mengandalkan SKPD yang ada. Nah, tetapi lupa bagaimana yang namanya pembangunan yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif itu adalah pembangunan yang tentunya melibatkan publik. Jadi ruang publik itu harus dibuka. Bukan sekedar ruang publik, tetapi pembangunan itu melibatkan publik. Nah, persoalan misalnya persoalan sampah. Persoalan sampah kan tidak akan selesai hanya di dinas lingkungan hidup gitu, atau dinas persampahan gitu. Tidak akan selesai tanpa ada partisipasi aktif masyarakat. Nah sekarang adalah bagaimana pemerintah itu bisa memerankan fungsi-fungsi sebagai mediasi, fungsi-fungsi fasilitator, sehingga masyarakat aktif. Kalau masyarakat berperan aktif atau publik berperan aktif, permasalahan-permasalahan yang serius pun tentu akan terselesaikan dengan baik. Jadi itu yang kita tunggu. Oke, sekarang saya ke Dani. Dan menyambung sampaikan Kang Darfari, bagaimana kemudian ruang partisipasi itu harus dibuka, publik harus terlibat, bagaimana kemudian kepala daerah, pemimpin itu dia harus mampu mendengar apa yang kemudian menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, jadi 100 hari ini 100 hari bagaimana kita ingin menunggu kerja cepat para kepala daerah. Karena ada banyak persoalan yang terjadi. Baik kita bicara Banjarmasin, bicara tentang kabupaten dan kota dan segala macam misalnya. Yang itu kan harus segera kita atasi. Di tengah hari ini persoalan efisiensi dengan Impres nomor 1 2025 ini kan tentu juga menjadi bagian yang membatasi ruang gerak kepala daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas itu. Dan oke, jadi judulnya gini, sesuai dengan tema kita hari ini, pemimpin baru, harapan baru yang baru. Itu akan menjadi dasar dari semua narasi yang akan berkembang. Cuman saat ini akan tercipta yang namanya judulnya berpacu dengan waktu. Iya. Di satu sisi mereka yang terpilih pasti akan mengejar program 100 hari. Karena itu secara termediasi oleh siapapun, kalau tidak ada kerja yang tampak dalam 100 hari, itu seakan-akan tidak kerja. Nah, di satu sisi yang lain, seperti yang Bang Rasidi sampaikan bahwa di pemerintahan saat ini ada yang namanya efisiensi. Nah, dan ada juga teriakan-teriakan oleh warga terhadap solusi yang harus segera dihadirkan, sama seperti halnya di Banjarmasin. Jadi pemimpin baru kita, Bang Yamin dan Kak Nanda itu berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan program 100 harinya, menyelaraskan anggaran yang ada di Pemkot Banjarmasin untuk efisiensi, dan satu lagi menghadirkan solusi yang cepat, terutama tadi persoalan sampah tadi. Kita tidak menutup mata bahwa 100 hari ini bakal susah apabila kita berpatokan dengan pemerintahan yang sudah berjalan. Dalam artian gini, pemerintah Kota Banjarmasin kan untuk bulan ini sampai akhir tahun itu adalah hasil dari ketok anggaran di tahun yang ini APBD yang didesain oleh yang sudah disahkan di tahun kemarin sebelumnya. Yang mana sudah disahkan oleh wali kota dan DPRD yang sebelumnya.
Nah, itu sangat susah apabila itu dikatakan sebagai mengakomodir program-program yang membutuhkan dana banyak. Nah, jadi sedikit kemungkinan bahwa Bang Yamin dan Kak Nanda ataupun pemimpin siapapun itu mengejarnya dengan konsep janji politik yang membutuhkan dana yang luar biasa. Nah, jadi bila berpatokan seperti itu, maka yang dapat dilakukan oleh pemimpin baru ini dalam hal harapan baru itu yaitu bersifat regulasi. Dalam artian perwali, lobby-lobby pusat untuk bisa menghadirkan solusi secepat mungkin, karena anggaran-anggaran yang bisa diotak-atik selain APBD ya anggaran-anggaran bantuan hibah, bantuan-bantuan dari kementerian dan sebagainya. Sama halnya dengan pengentasan persoalan sampah, yang mana kami dengar itu bantuan tak terduga atau dana tak terduga itu sangat sulit untuk turunnya. Kemarin katanya Dewan tidak menyetujui menggunakan itu. Itu salah satunya apabila memang kepiawaian seorang pemimpin baru itu bisa menghadirkan lobby-lobby yang bagus, itu bisa. Artinya sesungguhnya kan itu bukan ruang yang tertutup mati tidak bisa dibuka. Tinggal soal bagaimana negosiasi, bagaimana improvisasi kepala daerah dalam rangka kemudian dia bisa berkreatif kan di situ. Kalau tidak, kita kan tidak ingin nih. Betul misalnya, ini APBD yang sudah disahkan kan Kanda, bahwa ya ibaratnya sebuah perjalanan kan tidak bisa kita maknai hanya sekedar ganti sopir di tengah jalan ya, tetapi ada kreativitas yang harusnya bisa dilakukan oleh pemimpin baru ini walaupun APBD yang ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya misalnya. Nah, itulah yang kemudian kita tunggu bagaimana keberaniannya kan. Itu satu lagi itu apa yang disampaikan oleh Bang Rasidi tadi tentang partisipan publik juga yang disentil oleh Kanda Bahari, bahwa pemimpin boleh baru, tapi masyarakatnya adalah itu aja, bahasa kasarnya itu pemimpin yang abadi ya masyarakat. Nah, jadi partisipan publik inilah saatnya partisipan itu dimaksimalkan dengan kondisi yang efisiensi anggaran, masa-masa transisi kepemimpinan, masa-masa ya barulah di ranah birokrasi. Tapi di masyarakat silahkan buka selebar-lebarnya, maka akan tercipta solusi berada di tangan masyarakat. Nah gitu. Oke, kita nggak Pak Prof, ini kan tadi kembali tema kita, harapan baru pada pemimpin baru. Kan kalau kita bicara politik pemerintahan, pemimpin itu boleh berganti, tapi birokrasi dan pemerintah tidak pernah berhenti kan Pak Prof. Nah, maka hari ini yang ada ini kan tinggal melanjutkan. Oke, misalnya bahwa APBD itu sudah disahkan, APBD sudah diketok berdasarkan misalnya program yang sudah disusun oleh kepala daerah sebelumnya. Tapi ada ruang sesungguhnya bagaimana kreativitas bisa dilakukan kan Pak Prof. Karena ini bukan soal pintu mati yang tidak bisa dibuka. Nah, bagaimana kemampuan dan kepiawaian kepala daerah, kan seringkali nih kita diskusi bahwa kepala daerah itu, para kandidat yang kemarin berkontestasi kan orang yang punya kemampuan di atas rata-rata kan, orang yang kita pilih karena kita anggap dia mampu menyelesaikan persoalan Pak Prof. Ya seharusnya ya. Seharusnya. Itu teorinya. Nah, diuji nanti kan. Kita uji. Jadi ginilah, yang di apa, kalau itu sebuah pekerjaan lah, pemerintah itu ada ilmunya nih di tempat ini kan. Iya. Nah, apa maknanya yang gini kan lah. Kalau orang membangun rumah, yang dibangun itu kecil, sederhana, cukup tukang kampung dengan pengalaman dan otaknya. Tapi kalau sudah besar, gedung bertingkat, bisalah yang dilakukan itu. Harus dengan orang yang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan memecahkan. Jadi jangan bekerja. Ini nah, yang lama-lama tuh saya lihat mengandalkan kemampuan, mengandalkan apa pengalaman yang tua-tua, tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Pekerjaannya besar. Itu sampah. Dikira sampah itu dibuang dari rumah tangga ke TPA, ke TPS, kemudian disampaikan ke TPA, selesai. Bila sudah penuh, gali lagi. Ada ilmunya. Sampah itu ada ilmunya. Coba baca. Kemarin kan waktu dikritik, buka kayak di Google. Buka ada banyak tulisan-tulisan tentang sampah. Hasil penelitiannya Bro. Hasil penelitian, ada orang memecahkan. Oh, kan sampah itu kan macam-macam jenisnya lah. Ada dipilah dulu katanya. Ada
sampah yang bisa dijual lagi. Ada yang sampah memang harus dibuang gitu kan. Nah, itu kan di pihak banyak lah ilmunya. Saya pun kurang tahu, tapi saya menganjurkan bahwa karena ini besar, apalagi coba bayangkan jumlah sampah berapa, 600 ya? 600 ton. Bayangkan. 600 ya Dan ya? Ya, 600. Asumsinya 600. Masa digunakan dengan pengalaman, gunakan yang pengetahuan. Nah itu. Dan itu yang bertahun-tahun terjadi kan? Itu yang terjadi kira. Bukan itu aja, bukan sampah aja, semua ilmu pemerintahan lah. Nah, karena begini kan lah, di dalam pemerintahan pelaksana di lapangan itu tuh kan model kayak kalau di tentara tuh kan secoret, tembak aja nya. Kenapa pakai otaknya? Sesuai perintah. Sesuai perintah. Jangan kita menyalahkan mereka. Memang levelnya seperti itu kan level. Mereka untuk melaksanakan. Iya. Kan di atas kan kebijakan. Itu ada di ilmunya ada kan. Nah, bertingkat-tingkat. Ada ilmunya. Kayak gunakan ilmu pengetahuan. Jadi maksud saya ganding lah para ilmuwan. Tapi hati-hati juga jangan ganding ilmuwan yang bayaran kan. Nah, yang betul-betul yang mekanik. Ya. Itu apa? Jadi bagaimanapun ini kita tambah besar lah. Iya. Masalah tambah besar, perusahaan tambah besar. Tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman. Kok sebuah pengalaman sudah ini enggak bisa. Dan itu berkembang lah. Masalah itu kan berkembang. Dan di ilmu pengetahuan juga mengikuti perkembangan. Ilmu pengetahuan itu kan prinsipnya kerja sedikit hasil besar. Itu pengetahuan. Kerja sedikit hasil besar. Nah, contoh dulu orang menebang kayu dengan kapak, meningkat dengan sensor, naik lagi. Itu kan mengikuti kan. Sekarang yang berapa hektar tuh dalam hitungan menit habis, karena dengan dengan alat berat ya, ekskavator. Nah, gitu juga kan ada kita nih. Jangan mengandalkan masalah besar kapak yang disorong. Nah, ini. Jadi itu perkembangan tadi ya? Iya, perkembangan. Jadi itu yang pesan saya. Bekerjalah dengan ilmu pengetahuan. Jangan bekerja dengan pengalaman sendiri, merasa benar sendiri. Termasuk partisipasi. Kan masyarakat itu kan macam-macam. Jadi masyarakat tuh bisa beri masukan. Prof, artinya mereka akan bekerja dengan bagaimana, mereka akan bekerja seperti apa, akan kita lihat kecepatan berlarinya itu kan dalam 100 hari ini kan Pak Prof? Iya. Nah, bagaimana kemudian yang tadi disampaikan Kandapari, disampaikan Dani misalnya. Maka kita tunggu pasca retreat ini, kepala daerah kita di Kalimantan Selatan, bagaimana mereka bekerja dengan tadi. Apalagi tadi kan keterbatasan dana. Ya. Jangan sampai dengan alasan dana terbatas, kalau tidak bisa menyelesaikan, jangan. Tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh ada alasan. Tidak boleh. Pasti ada jalan keluar lah, jalan keluar. Karena orang yang kita pilih itu adalah orang yang punya kemampuan. Di atas rata-rata. Jadi menghadapi situasi yang paling sulit pun lah. Apa aja si Rinaldi itu? Tidak ada pelaut yang kalau tidak menghadapi gelombang. Itu tidak ada pelaut tangguh. Oke, saya akan balik ke Kandapari melanjutkan. Artinya kan kemudian bagaimana di 100 hari ini kita akan betul-betul melihat, walaupun sebenarnya kan tidak fair memang kalau kita mengukur kerja 5 tahun itu hanya dengan 100 hari ini. Tetapi bagaimana kecepatan mereka di awal ini kan bisa kita lihat. Bagaimana kemampuan dia memapping masalah, menyelesaikan masalah kan bisa kita lihat. Apakah kemudian misalnya nanti mereka akan biasa-biasa saja? Apakah mereka merupakan pemimpin yang betul-betul yang kita harapkan, yang mampu, yang tidak boleh lagi mengeluh soal kita terbatas dengan efisiensi anggaran, kita terbatas dengan ruang fiskal yang hari ini tidak baik-baik saja misalnya. Sementara ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, seorang pemimpin itu kan punya punggawa, Dinda. Punggawa itu artinya kan istilahnya yang membantu. Nah, maka yang membantu ini juga harus bergerak. Nah, bisa digerakkan, mampu dalam hal memanage, mampu dalam hal membangun partisipasi publik, gitu kan. Nah, punggawa-punggawa ini adalah kabinet yang mereka susun. Nah, di daerah tentunya SKPD dalam jangka misalnya 100 hari ini
harus sudah terlihat, dan penyusunannya tentu berdasarkan kapasitas dan profesionalisme. Nah, kalau itu juga yang terpilih misalnya, yang didudukkan itu adalah berdasarkan tim sukses semata, itu juga bisa bermasalah. Nah, maka yang diharapkan adalah selamat datang Anda. Mohon maaf terlambat. Yang diharapkan adalah bagaimana orang-orang profesional, birokrasi profesional gitu kan, menempati posisi-posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi orang siapa menempati posisi apa, memang betul-betul karena kemampuannya, karena kapasitasnya. Kompetisinya, Bukan karena dia ini misalnya orang dekat dan segala macam. Nah, sehingga proses percepatan pelaksanaan program-program pembangunan di 100 hari itu akan tergambar, akan terlihat. Nah, masyarakat juga punya harapan. Ingat, publik itu kan memilih pemimpin itu dengan harapan. Iya. Harapan akan dapat membawa perubahan. Perubahan ini tentu adalah pergeseran dari hal-hal yang ya dalam arti tanda kutip ya belum begitu baik menuju ke arah yang lebih bagus. Nah, lebih sejahtera. Nah, dalam konteks misalnya tadi udah bicara tentang sampah. Ini kan problem lingkungan. Saya membawa dalam eskalasi yang lebih besar. Permasalahan lingkungan ini kan tentunya. Nah, bagaimana permasalahan lingkungan ini kemudian bisa terselesaikan. Nah, bagaimana juga lingkungan ini terselesaikan dan ini berdampak pada misalnya serapan APBD ke depannya. Ingat, sampah itu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Lingkungan itu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Kita memberikan tata ruang lingkungan yang bagus bisa menjadi berkontribusi dengan PAD. Misal katakanlah pengelolaan lingkungan yang bagus itu berpotensi untuk meningkatkan pariwisata. Nah, kan tentu akan memberikan kontribusi kepada daerah. Maka disitulah kemudian lagi-lagi soal kemampuan kepala daerah kan kita tunggu. Bagaimana dia membaca situasi yang ada kan? Betul. Apakah menganggap sampahnya sekedar masalah saja kah? Atau seperti apa? Kalau dia hanya menganggap sebagai masalah, menyelesaikan masalahnya seperti apa? Agar kemudian sekali lagi ini kan bisa kita selesaikan kan? Betul. Sederhananya gitu. Nah, jadi berpikir sederhana dengan cara yang besar. Nah, tentu tadi saya sangat setuju dengan Ayahanda Prof ya. Libatkan para pemikir-pemikir. Jadi tidak hanya sendirian, pemerintah itu kan kalau sendirian kan sangat terbatas. Hanya bupati, wali kota misalnya kan, kemudian dengan penggawa-penggawanya ini, dengan sistem birokrasinya, mereka punya anggaran. Nah, meskipun terbatas, tetapi dengan anggaran yang terbatas bisa melakukan lompatan-lompatan program yang lebih besar gitu kan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Nah, lalu libatkanlah para pemikir, akademisi. Banyak hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program-program pembangunan gitu kan. Nah, selama ini main sendiri. Nah, main sendiri itulah yang kemudian kurang elok. Nah, lantas kami sulit untuk melaksanakan pembangunan. Ya sulit lah kalau sendirian. Begitu. Oke. Sekarang saya ke Bang Subhan. Selamat datang, Bang Subhan. Selamat datang. Mohon maaf terlambat ya. Kan kalau kita bicara main sendiri ini seringkali sudah kita diskusikan kan. Sebenarnya pemimpin itu ya harus mau mendengar kan. Jangan menganggap dirinya bisa menyelesaikan semua persoalan. Bukan superhero. Iya.
kan seringkali kita diskusi Bang, termasuk di tempat ini kan, pada saat masuk musim pilkada itu, bahwa 27 November itu kan bukan sekedar kita datang ke TPS, masuk ke bilik, melubangi kertas suara, tetapi bagaimana kita memilih di antara para kandidat, para calon itu, yang kita kira-kira kita punya keyakinan mereka mampu mampu menjadi pemimpin yang baik, mereka punya gagasan untuk kemudian memimpin apakah dalam konteks kota atau dalam konteks gubernur misalnya. Kita punya harapan pada pemimpin baru ini. Walaupun ruang 100 hari ini kan ruang yang sempit, tapi setidaknya kita bisa membaca kecepatan berlari mereka itu akan seperti apa. Pertama mungkin mohon maaf terlambat ya. Ya. Nah cuma Bang Rasidi kan seperti ini, saya lebih awalnya tertarik dulu yang diposting Prof Hadi. Nah, Bahwa pemimpin itu produk dari apa yang Prof Hadi, ada beberapa persyaratan kan dalam kepemimpinan itu. Jadi kondisi saat ini kan menurut yang diposting Pak Hadi itu bahwa kondisi yang membuat sebuah situasi apa yang seperti digambarkan Rasulullah di era lampau kan, bahwa suatu saat akan muncul pemimpin, akan muncul intelektual dan lain sebagainya yang sebenarnya mereka itu belum mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin yang memenuhi syarat. Jadi seperti itu, jadi kriteria segala macam. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam konteks kekinian, nah mungkin kan kita harus bisa fair lah, harus bisa jujur melihat bahwa pemimpin yang terpilih di era-era sekarang ini sebenarnya bukan berarti mereka tuh yang terbaik di antara orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Jadi itu kan, nah itu dari segi misalnya kemampuan mereka, apakah mereka ini sebenarnya memenuhi kriteria yang ideal untuk menjadi pemimpin, ataukah mereka menjadi pemimpin karena memang ada jalan-jalan tertentu yang menyebabkan mereka diusung sehingga menjadi pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat misalnya kita menjadi pemimpin atau katakanlah mereka pada saat menjadi pemimpin, ada memang yang kadang-kala juga menjebak situasi seperti ini. Ada misalnya semacam di masyarakat atau mungkin terutama di kalangan orang-orang yang tertentu yang menargetkan 100 hari seperti apa nanti jadinya dan sebagainya. Tadi ada yang harus mereka penuhi dalam waktu tertentu. Misalnya sekarang lagi ini kan 100 hari. Nah padahal kan kalau kita bisa melihat kondisi dalam memimpin itu, bahwa mereka harus memahami dulu konteks masalah yang dihadapi mereka itu seperti apa. Nah kalau kita bicara misalnya kita kerucutkan ke Kota Banjarmasin. Nah Kota Banjarmasin ini sebenarnya tidak lepas daripada kesalahan masa lampau. Jadi yang muncul misalnya kita persoalan sampah yang muncul ini sebenarnya tidak lepas dari kesalahan atau mungkin kelalaian di era yang sebelumnya. Nah bayangkan ini aturan kan sudah ada kurang lebih puluhan tahun yang lalu propagannya bahwa sudah dilarang untuk melakukan yang seperti yang mendampingi. Nah seperti yang itu tadi disarankan. Tapi ternyata selama puluhan tahun apa yang dilakukan oleh pemimpin itu? Pemimpin yang menjabat selama mulai kita hormat nih, mungkin kita bicara 10 tahun yang lalu kan, berarti artinya apakah 10 tahun yang lalu pemimpin ini tidak pernah tahu bahwa ada masalah di dalam tata kelola sampah yang harusnya mereka sudah sikapnya dibungkit. Bang, artinya di situ kan harusnya kita tidak kaget dengan hari ini ketika Kementerian Lingkungan Hidup itu menutup. Iya, tidak kaget. Karena memang pertanda itu kan sudah lama kan, sudah ada pentahapannya kan, begitu undang-undang keluar, kemudian berapa tahun kemudian harus dilakukan langkah-langkah proaktif menyikapi itu, tapi kan ini tidak dilakukan. Nah jadi ini kesalahan menurut saya, ya kasihan lah pemimpin sekarang akibat kesalahan masa lalu. Itu Warisan ya. Warisan. Nah jadi mestinya yang bertanggung jawab yang masa lalu. Kenapa mereka bisa misalnya gagal dalam 10 tahun menyiapkan infrastruktur untuk supaya jangan sampai terjadi di seperti masa saat ini. Padahal kalau kita melihat visi misinya yang terpilih ini, mereka tidak ada menyentuh satupun yang saya baca ya persoalan sampah. Saya ingat saya seperti itu, ada enggak Pak dan dengan Sim Muhammad? Kalau saya melihat tidak ada. Mereka malah fokus ada 2 aspek yang saya baca kemarin itu, mengenai revitalisasi sungai dan kemudian mengenai persoalan perdagangan jasa di pasar-pasar. Itu yang dari segi ekonomi kemarin yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, sebenarnya kan mungkin target mereka ini sebenarnya sangat pas, karena persoalan yang menjadi hantu di kita itu kan persoalan air sebenarnya, yang dari beberapa kepemimpinan wali kota mulai dari eranya setelahnya Pak Ritonga sampai dengan saat ini kan tidak bisa diatasi persoalan banjir itu kan. Terakhir kita diundang kemarin ya, semakin rumit dan ini akan selalu berlanjut. Di tengah persoalan ini muncullah problem bomba yang meledak, itu persoalan sampah.
Tapi semuanya itu baik banjir, baik sampah itu kan tidak lepas daripada kesalahan dalam hal mereka menyikapi kota dalam kurun waktu ke depan. Nah Bang Razi, saya kan sering menyampaikan bahwa persoalan kota itu kan sebenarnya hanya 3 yang harus kita sikapi. Itu pertama, kalau kota Banjarmasin sebenarnya kan persoalan, saya sering mengistilahkan MCK, macet, calap, dan kumuh. Ya. Nah sekarang kita bicara 3 ini aja nih pasti terjadi di kota Banjarmasin, pasti, dan kita alami sehari-hari. Terakhirnya kan yang paling repot nih kan sampah nih kan nggak ada lepas sebenarnya ke kumuh. Kalau calap sudah rutin, kekumuhan terkait dengan sampah yang meledak saat ini yang terjadi saat ini tidak lepas dari sebenarnya mereka ini yang dulu itu tidak melihat bahwa persoalan MCK ini sebenarnya persoalan problem yang selalu ada di tiap kota, dan mereka tidak pernah punya konsep atau solusi terprogram mengenai persoalan itu. Bayangkan misalnya ada seorang pemimpin yang memimpin selama 10 tahun, tapi 20 periode, tapi persoalan ini tidak pernah bisa teratasi. Misalnya kita bicara tadi persoalan macet. Adakah sebenarnya pemimpin yang 10 tahun memimpin terlalu ini bisa mengurangi kemacetan? Ada nggak? Ayo kita lihat. Ada nggak Pak Prof? Ada tambahan jalan nggak? Ini dong pertanyaan. Ini kan akhirnya kan karena situ kan Ada jalan bisa diuploadnya tapi kan problemnya titik-titik kemacetan yang menjadi sumber masalah kita tidak bisa diatasi. Misalnya kayu tangi. Hampir semua hampir semua Nah artinya semua persoalan ya, nah, kan persoalan yang ada di tiap kota ini kan ada ilmunya nih bahwa MCK itu selalu ada gitu kan. Tapi tak pernah bisa diatasi. Kemudian persoalan calap berapa puluh tahun kita kan bicara di berapa turun wali kota, berapa kali wali kota berganti. Nah kemudian persoalan yang kumuh ini kan dampak sebenarnya kumuh ini. Baru termasuk misalnya pada saat tadi sampah kan salah satu bukti bahwa memang kita tidak melihat kota ini dalam sesuatu yang misalnya tadi jangka panjang. Jadi kita hanya melihat ini sebatas pada saat era jabatan kita. Yang penting kita pada saat 5 tahun memimpin, pada saat 10 tahun memimpin, kita bisa membuat etalase kota berubah. Hanya bisa misalnya mendandani kawasan bantaran sungai, bikin patung, bikin jembatan yang di mana dihias warna-warni, dipiralkan, bisa mengeluarkan air lalu seolah-olah itu menjadi kunci keberhasilan. Padahal problem kota adalah itu tadi MCK itu inti masalah kota kita. Macet, calap, dan kumuh tadi. Kalau bahasa artinya calapnya tuh banjir, semua kota kan mengalami itu. Kalau misalnya kota yang punya karakter seperti Banjarmasin. Nah jadi kita kembali ke persoalan yang dihadapi oleh pemimpin saat ini di kota Banjarmasin adalah sampai sejauh mana mereka kalau menurut saya ini dalam 3 bulan pertama ini, 100 hari pertama itu bukan mengatasi masalah tapi membuat format. Seperti yang sampaikan Dinda Pak Hari tadi, bagaimana membentuk tim yang bisa membantu mereka dalam memetakan masalah yang bakal dihadapi oleh Banjarmasin dalam kurun 5 bahkan mungkin 20 tahun ke depan. Jadi sebenarnya pemimpin yang ada ini menurut saya merasa ini Yamin dan Ananda ini adalah mereka sebenarnya meletakkan tonggak dasar dalam memformat kota Banjarmasin menyongsong era berbahayanya dia. Apa era berbahayanya dia itu adalah pada saat dia tidak mampu menyikapi persoalan dampak lingkungan, misalnya dampak lingkungan pemanasan global, kenaikan muka air laut, suhu panas yang tinggi, kemudian daerah-daerah pinggiran sungai yang bantaran sungai akan tenggelam akibat dari sesuatu yang pasti kita alami seperti yang terjadi saat ini. Artinya ada problem yang itu kira-kira belanja waktunya agak panjang. Ya. Tapi ada problem yang itu harus segera kita ini. Kalau sampah ini kan menurut saya sederhana ya. Kan sebenarnya kan tinggal mencari bantuan dulu sementara ini kan, bantuan kemana harus membuang. Nah karena kan persoalan pembenahan di hulu, kunci sampah itu kan ada di hulunya sebenarnya. Sumbernya seperti apa, mekanismenya, misalnya tata kelola sumber itu seperti apa. Dulu Bang Rasidi, sampah itu sebenarnya pada saat kita era mungkin 20 tahun yang lalu, kan dulu di kampung-kampung itu kan rata-rata ada tukang sampah yang orang kampung yang membawa gerobak keliling. Nah itu kan digunakan gerobak, mereka kumpul lalu mereka taruh di TPS, dari TPS mereka dialihkan ke TPA. Nah ini kan sudah siklus nih. Nah tinggal sekarang kan di dalam siklus ini kan dimasukkan sebenarnya bagaimana memproduktivitaskan pada saat di rumah.
Jadi mulai rumah muncullah sebenarnya aturan main bahwa mulai rumah harus ada sudah pemilahan. Pemilihan. Nah sekarang ini kan lebih sebenarnya kan membuat di hulu ini kan yang paling mendasar kan hulunya dulu. Pada saat hulunya setiap rumah sudah mampu untuk melakukan pengelolaan dan kemudian pengelolaan itu bisa yang disampaikan Dinda Fahri tadi memberikan nilai tambah menjadi produktif. Misalnya bagaimana menjadi ulat mangkuk, bagaimana limbah plastiknya bisa misalnya diproses sehingga menjadi sesuatu serpihan kepingan kecil tertentu yang kemudian diolah menjadi material bangunan atau material lain. Ini yang harus dibuat SOP-nya. Artinya pemerintah kota itu harus menyiapkan bagaimana setiap rumah, setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan sampai setiap kecamatan untuk memiliki tata kelola itu tadi. Jadi kita tidak bisa lagi dengan model-model lama hanya sekedar tadi yang keliling, ambil, antar ke TPS ke TPA, nggak bisa. Nah kemudian di tengahnya itu kan berarti TPS atau katakanlah kita mungkin TPS itu ada di tiap misalnya wilayah yang ada di setiap misalnya kelurahan. Karena kemudian di kecamatan terus punya TPA. Jadi TPA itu lagi kita punya misalnya dengan cara hanya satu tempat yang ditumpuk di sana. Jadi punya TPA berarti 5 kecamatan punya 5 kecamatan TPA. Cuma yang harus dibuat itu adalah bagaimana semuanya ini bisa produktif. Produk yang keluar itu harus memberikan nilai tambah. Nah, jadi disinilah sebenarnya pengembangan menurut saya ya, kalau saran ke wali kota yang ada ini sebenarnya bagaimana mereka bisa memperkuat tata kelola sampah itu dimulai dari tingkat terkecil, tingkat dari kelompok-kelompok masyarakat, ya, kelompok masyarakat, kemudian kelurahan, kelompok masyarakat, RT, RW, kelurahan, sampai meningkat ke kecamatan. Ini dipomat dan diadukan, dilombakan. Karena pengalaman kami dulu pada saat zaman Pak Yudi, begitu kita mendapat gelar kota terkotor di Indonesia. Nah, pada saat itulah kita sudah membuat skema-skema itu. Dari skema-skema itulah akhirnya basis pengatasan itu adalah melalui lomba antar kampung. Nah, bagaimana mendesain itu kan kita tunggu nanti wali kota dan wakil wali kota baru. Kalau Nah saya kritik juga kalau wakil wali kota yang ada membaca di koran ya entah bener. Dia langsung tertarik dengan dari Jepang itu ya. Profesor Jepang itu. Masalahnya kan beda. Kemampuan pola pikir masyarakat kita kan beda dengan Jepang. Berbeda dengan masyarakat berbeda di sana. Jadi harusnya itu bisa melihat konteks kita ini apa problem kita. Kita ini bukan kelompok usil yang sering bikin noise riuh kan, Cep, dan bahwa ini bagian daripada kerisauan kita melihat masalah yang ada. Entah bicara dalam konteks kota atau bicara dalam konteks provinsi misalnya Kalimantan Selatan. Tapi kan kita ingin ada hal yang kemudian kita diskusikan sebagai masukan kepada pemimpin-pemimpin baru bahwa kita punya masalah yang serius, ada masalah yang bisa kita belanjakan dalam 5 tahun, ada yang harus cepat, yang cepat ini bagaimana, masalah ini bagaimana, kan itu. Ya kan dulu kita juga pernah undang Pak Wali, bahkan sebelum beliau bercalon kan Bang? Pak Yamin kan pernah di tempat ini juga bergabung dengan kita. Dan Prof. Dulu sebelum pemilu ada, kita ada mendengar namanya istilahnya belanja masalah. Itu disampaikan oleh Bang Subhan ya. Bagaimana seorang pemimpin baru itu belanja masalahnya? Dalam artian belanja masalah itu dikonotasikan, maksudnya itu dikatakan belanjanya itu kan ada yang prioritasnya yang sangat cepat, kebutuhan yang skala pendek, ada kebutuhan yang skala sedang, dan ada kebutuhan skala panjang. Nah, dari mereka memitigasi masalah itu dilihat dari potensi yang mereka bisa selesaikan juga. Jadi dalam artian kalau potensi masalahnya cuma bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2-3 tahun, janganlah diambil pada saat ini juga. Nah, jadi sama yang seperti Bang Subhan sampaikan, lihat skala penyelesaian persoalan permasalahannya. Kalau persoalan permasalahannya itu seharusnya bisa dilaksanakan potensinya 2-3 tahun, kita mengharapkan 100 hari kerja untuk diselesaikan, mati kutu itu. Masalah 10 tahun dengan 2-3 bulan. Iya. Nah, kembali juga masalah sampah. Polemiknya ini luar biasa, bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman dan termasuk Bang Subhan mengatur skala dari hulu dan sebagainya, ya kita sedikit pesimis juga bahwa di Kota Banjarmasin yang melindungi ataupun yang namanya regulasi itu tidak mengatur sampai ke sana, tidak ada perdanya.
yang kita dapat informasi dari teman-teman DLH, Perda yang kita punya ini adalah mengatur dari TPS ke TPH, bukan mengatur regulasi yang dari hulunya. Masyarakat itu membuangnya seperti apa, formatnya seperti apa, dan sebagainya. Walaupun itu hanya di TPS ya? Ya, walaupun itu jamnya jam soal jam. Ya, Tapi mohon maaf ya, dulu kan katanya penghargaan dari sampah, tata kelola sampah yang bagus itu Kota Banjarmasin. Dan pernah presentasi di luar kan? mungkin indikatornya beda kayak. Nah, makanya kan ini kan menjadi ramai. Siap. Nah, jadi gini, persoalan sampah adalah persoalan kita bersama. Cuman apa yang disampaikan oleh Prof. Hadin juga bahwa Persoalan bersama, tapi ada yang bertanggung jawab. Itu Nah, dia. jangan tanggung jawab Sampah kita. adalah Jangan Pak Prof. ranah legalnya adalah Iya kan Pak Prof ya? Ya. Sampah masalah bersama, iya. Tapi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab bersama kan? Jadi simpelnya gini, bila pemimpin baru untuk bisa menciptakan harapan baru, maka dia bisa seharusnya selayaknya harus pintar-pintar belanja masalah, memetakan masalah, mitigasi masalahnya. Jangan sampai ambil masalah yang akan membuat kita mati kutu. Dan tapi update terakhir di lapangan kondisi sampah di titik-titik itu seperti apa? Yo, di tempat di depan kantor kita. Oh iya di Banjarmasin. Luar biasa parah. Karena saat ini per hari Itu ini terangkut ya Pak? ada lebih dari 7.000 sampai 9.000 ton. 9.000, 7.000 sampai 9.000 ton yang tidak dikelola dengan baik. Tidak terangkut. Ya, Tidak terangkut. entah itu tidak terangkut, tidak dikelola dan sebagainya. Yang pastinya Tapi kemarin kan katanya untuk masuk ke TPA regional Kan sudah diberi- sudah ada relaksasi kan? Sudah iya. bisa lebih kan? Cuman itu dampaknya sangat minim. Pertama waktunya oke, bisa sampai malam. Nah terus juga kita nggak tahu nih, yang dari 105 ton yang diizinkan itu bertambah berapa gitu loh residunya. Dan perlu kita ingat semua lah, yang lari ke TPA Banjar Bakulan itu cuma residu hasil dari pengolahan yang sudah kita olah. Jadi bukan sekedar Mereka tidak menerima berarti yang ya? dan itu tidak Kalau tidak Sudah dipilah, maksudnya sudah dipilah. sudah dipilah. Jadi Jadi bukannya angkut dari TPS langsung ya pindah. dari 600 ton kata wali kota yang baru kemarin sudah Kata sahabat, lengser kata ya. sahabat. Yang baru kemarin sudah lengser. Ya, siap. Itu cuma di angka 50 ton saja yang bisa kita pilah, Proses, yang kita bisa proses, baik itu di tingkat Bank sampah. bank sampah, TPS. TPS 3R dan sebagainya. Pertanyaannya 450 Dari 600 Ya. 50. 50. Berarti ada 550 lagi. Ya. 50 yang mampu ke TPA regional 5. 105. Sisanya ini yang kemana gitu ya? Siap, sisanya dikemanakan? Oh. Nah, ini juga menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Suban, bahwa tiap TPS, tiap kecamatan harus ada yang namanya TPA ya, tempat pembuangan akhir. Nah, cuman di sini kita kendala Pengolahan. ya, tempat pengolahan akhir. Terkendalanya itu adalah kita ini dari skala kontur tanah itu tidak masuk dalam kategori ada TPA yang aman untuk dibangun. Jadi SNI-nya itu tidak recommended ya. tidak recommended bahwa kita lahan basah dan sebagainya. Terkecuali konsepnya gini, kita memakai yang pengolahan sampahnya langsung menjadi produk, terkecuali itu. Makanya tadi TPA tempat pengolahan akhir. Ya. Ya, Jadi bukan tempat pembuangan akhir. jadi tempat pengolahan akhir terpadu Jadi, itu bisa juga. Penanganan yang Daripada basah membangun ini stadion. identik dengan kekumuhan Bapak. Cuman terakhir sebagai penutup tadi, itu apabila Kok ditutup sih? Saya ada ini yang materi penutupnya. ini siap lagi semua akan bisa terselesaikan apabila ada 3 hal. Pertama, kalau kita punya uang. Apabila kita punya pemimpin yang sesuai dengan tuntutan permasalahan yang saat ini. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, mengajak kolaborasi dengan seluruh pihak. Nah, kalau pemimpin baru Tidak punya, maka harapan baru itu muncul. Itu kalau punya. Ya, tapi kalau pemimpin baru itu tidak punya, jangan mengharapkan ada harapan baru. Nah, kira-kira itu. Tapi kalau tidak punya kan setidaknya bisa memberdayakan Siap. birokrasi yang sudah existing kan ada kepala dinas orang-orang pilihan dan segala macam yang harusnya
dia memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya masing-masing. Saya jadi menambahkan Bang Rasidi, konsep BCM ini agak sejak lama sih sebenarnya disuarakan itu kan. Kan gini, salah satu konsep kota Yang itu penting sebenarnya itu jadi pemimpin itu bukan vision show. Nah, pada saat kita bicara sampah, sebenarnya kalau kita Emosinya melihat itu kan dari vision show. informasi, baik itu yang apa sifatnya lokal maupun yang internasional, sampah itu kan bisa dikelola toh. Bahkan ada yang industri maggot yang yang ulat yang harganya mahal itu. Itu yang bisa diolah membuat BBM ya, kan ya? Kemudian bisa diolah batako, bisa diolah untuk bahan halaman segala macam. Nah, pertanyaannya, pernahkah tahu di Pemko itu ada nggak punya selama 10 tahun atau untuk beberapa puluh tahun yang lalu mengenai model konsep untuk seperti itu? Misalnya kajian investasi mengenai industri kecil yang mengelola, misalnya kayak misalnya peternakan ulat tadi misalnya, ada nggak pernah itu? Ada nggak udah? Sepengetahuan kita ini udah jalan. Rasanya di Basiri kalau nggak salah, rumah maggot. Tapi kelompok masyarakat Ya, kan? kelompok masyarakat. Nah, Ya. kalau sudah jalan, yang berikutnya kok kenapa hal positif ini tidak menjadi pilot project yang dikembangkan sejak dulu? Padahal di satu sisi dia Kan ekonomis. sudah jalan kan? Sudah bisa dijadikan ajuan, sudah bisa dipelajari hasilnya. Lalu pertanyaannya kenapa ini tidak dijadikan patokan dalam misalnya mengelola sampah lingkungan? Iya, politik will. Karena Nah, termasuk juga Bang, misalnya ada mesin sampah itu atau ada proyek. alat dulu kan pencacah pencacah. sampah yang kemudian menghasilkan BBM. Rasa-rasanya ada salah satu SMK di Banjarmasin bisa melakukan itu. Kan maksud saya ini kan seperti ini, pemerintah itu kan tugasnya adalah bagaimana sebuah misalnya yang situasi atau kondisi yang kreativitas masyarakat yang kemudian bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat ini untuk dijadikan sebuah kebijakan yang akan diikuti oleh yang lainnya. Artinya inisiasinya sudah muncul, Iya. tinggal pemerintah hadir Nah, iya, meningkatkan. Sekarang pertanyaan berikutnya yang 2.500 konsep wirausaha baru ini kan sebenarnya bisa masuk ke sini. BOB. Kan bisa masuk ke sini ini lebih produktif kan karena hasilnya itu kalau menurut informasi sangat kuat diminta oleh ininya kan seperti itu kan ya. Yang lebih banyak pengamat sampah ini kan. Iya. Nah artinya Muhammad sampahnya. artinya nah kalau belajar dari sini mestinya wali kota dan wakil wali kota yang ada sudah jelas lah. Sampah saya akan kemas seperti ini. Berarti hulunya akan saya siapkan seperti ini. Karena sudah ada masyarakat melakukan seperti ini. Sekarang kita melihat bank sampah yang ada itu hasil nilai tambahnya itu berapa? Ada nggak sudah pernah ada hitungannya misalnya memunculkan peningkatan ekonomi masyarakat segala macam. Nggak pernah diekspos. Nah ini kan harus diekspos semua. Artinya biar kita publik itu bisa tahu bahwa ada potensi-potensi ekonomis yang dari masyarakat yang bisa dikembangkan. Misalnya kalau memang misalnya modalnya katakanlah satu kawasan tuh perlu 1 miliar misalnya, kan bisa mengundang pengusaha, bisa mengundang yang punya duit, investor lokalan. Misalnya ada pengusaha seperti Prof Hadir ada duit nganggur 100 juta bisa ngumpul Dinda Fahri sekian atau 10 juta. Kita bisa memanfaatkan ini menjadi nilai tambah kan. Tapi problemnya sampai saat ini kita belum tahu apa ini sudah ada dalam perpustakaan tanda kutipnya Pemkot untuk disampaikan ke publik. Ini loh yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pembenahan daerah hulu tadi. Nah ini harus kita mulai seperti ini. Jadi upaya-upaya ekstra itu harus dilakukan. Kan tadi bisa lagi yang kayak tadi hanya sekedar kata Bang Subhan kan dari rumah diangkut oleh petugas gerobak ke TPS nanti ke TPS Kan misalnya seperti ini Bang Rasidi. Kalau memang misalnya kita bisa membuat sampah plastik itu menjadi serpihan kecil, kita olah menjadi bahan bangunan. Kita kan bisa bekerja sama dengan katakanlah industri bangunan, kemudian kontraktor, pengusaha, asosiasi pengusaha. Yuk pakai ini. Kan bisa misalnya pemerintah kota kan banyak mendandani drainase segala macam. Kenapa misalnya drainase yang dari beton itu tidak dijadikan yang dari limbah plastik? Kan banyak tuh bisa dilakukan. Nah jadi di sini sebenarnya kemampuan inovatif dan kreativitas dari pemimpin yang ke depan ini harus bisa jadi tidak bisa hanya berpikir standar yang biasa-biasa. Ini harus tertular yang disampaikan Dinda Fahrida ditularkan kepada siapa yang akan dia tunjuk untuk menjadi
jabatan Pak Dinas ya, kepala dinas Ya, JPT ya. kepala dinas itu. Jadi kepala dinas harus diberi target bahwa dalam 3 bulan ke depan Anda harus bisa telurkan semacam misalnya kebijakan bagaimana kalau problem jangka pendek kita ini adalah sampah, bagaimana sampah itu bisa menjadi konsep yang bisa diolah dari hulu hilirnya menjadi sesuatu yang produktif. Agar kemudian persoalan-persoalan sampah bisa kita Iya kan, ilangin. kita kan pemerintah kota tinggal keluarkan manual booknya. Manual booknya ini misalnya intinya itu bahwa bila Anda mau terlibat dalam mengelola sampah pengusaha, maka dia akan mendapatkan hasil tertentu. Kalau dia emphasize 100 juta misalnya dalam setahun dia akan kembali itunya, pasti banyak yang mau. Ya nggak usah banyak, kita sendiri aja bisa, saya punya duit 100 juta kalau memang sampah bisa dikelola dalam waktu 2 tahun Dengan 100 model juta. skala kecil dulu gitu Ya, ya. 100 juta itu bisa memberikan nilai tambah dan menghasilkan kembali modal kita 100 juta, kita berani karena sangat layak. Kan mudah sebenarnya. Iya. Nah, tinggal sekarang pemerintah kota ini bagaimana bisa membuat sesuatu yang kita anggap menjadi tidak bernilai menjadi nilai tambahnya sedemikian tinggi. Oke, saya ke Pak Prof Hadin. Tadi kan sudah disampaikan Prof Cecep, Prof. Jadi soal sampah tadi, ini kan akan memilih misalnya orang-orang dalam barisan wali kota dan wakil wali kota. Sudah ngapain Pak Prof? Kan dalam ketentuan Prof ya, bahwa kepala daerah baru itu ada ruang untuk melakukan otak-atik pejabat itu kan 6 bulan berikutnya kan. Artinya kalau dilantik 20 Februari, ini 20 Agustus nanti kan Pak Prof. Nah, tapi bagaimana keseriusan memilih orang itu kan juga menjadi penting kan Pak Prof. Prof kan juga pengalaman ikut dalam Timsel kan, Timsel JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama misalnya. Kalau yang kemudian dipilih yang penting orang-orang yang sudah memang disiapkan untuk ditempatkan situ kan akan jadi masalah. Tapi yang kita butuhkan adalah orang yang memang mampu membaca masalah, menyelesaikan masalah, dan dia tidak menjadi beban wali kota dan wakil wali kota, Pak Prof. Jadi mungkin ada juga kita gabungkan ya. Maksudnya gabungkan. Orang dia oke, tapi mampu. Tapi mampu. Nah, itu gitu. Karena gini kan lah. Jadi di dalam ilmu itu kan ternyata memilah, menginventari masalah juga bukan soal yang mudah. Nah, itu di dalam semua ilmu pengetahuan kan orang sebelum memecahkan masalah kan orang mengidentifikasi masalah dulu kan. Penelusuran Semua. masalah. Nah, dan itu ada ilmunya. Tidak salah menelusuri. Nah, jangan sampai sebuah yang bukan masalah dianggap oleh pemerintah masalah. Nah, Salah juga. Contoh lah, ini contoh kecil dan contoh pribadi. Jalan misalnya kan, jalan lah di kampung saya tuh, jalan yang tidak dibutuhkan masyarakat dibangun. Yang masyarakat sangat butuh tidak dibangun. Nah, saya kurang tahu apakah karena aku pernah mengucapkan itu lalu dibangun. Sekali membangun, umurnya berapa bulan sudah kelihatan batunya timbulan. Jadi mudah ada serius gitu kan. Ya. Padahal ini penting urut nadi. Karena kan infrastruktur itu kan salah satu menentukan kesejahteraan. Nah, jadi bila infrastruktur jalan itu bagus, itu ada korelasi peningkatan kesejahteraan. Nah, Tidak sekedar membangun. tidak akan membangun. Nah, Ya. jadi itu yang contoh kecil lah. Apalagi mungkin kita luas. Betulkah yang kita anggap masalah itu masalah? Diteliti betul-betul dulu. Baru kita memecahkan masalah. Kita melihat misalnya lah yang carap. Ya masalah carap jelas masalah. Ya. Lalu apa tapi manong Pak? Drainase. Drainase. Nah, Ditutup. bukan membuat drainase berapa juta itu? Miliaran. Miliaran nah. Atau jalan veteran di Iya. sungainya malah dikurangi lebarnya kan. Itu jadi soal-soal yang kecil-kecil itu nah, soal-soal. Kemarin saya haruslah dengan cara ilmu pengetahuan. Kalau dengan tidak ilmu, karena masalahnya besar. Jadi belum lagi kita masuk memecahan masalah. Artinya ujung-ujungnya kembali seperti tukang tadi. Iya, kayak tukang tadi itu. Tukang itu kan misalnya, ini cerita orang teknik. Ketika membangun rumah, ujar tukang kalau memasang tungkat itu pengalamannya karena antara berapa meter lah satu tungkat ke tungkat lain kan. Tapi orang teknik tidak dihitungnya. Ini beban berapa, ini harus berapa, ini besarnya.
ada hitungan. Kalau tukang hanya berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Nah, itu boleh jadi bisa kalau kecil. Artinya kalau ada ambruk kan tidak begitu apa membahayakan. Tapi kalau yang besar tanpa ilmu pengetahuan, ya sama sampah. Itu tidak beda dengan sampah. Ketika kecil, yang sampah kecil, ayo lewat pikiran dari namanya tadi kan namanya buang kan. Sekarang jangan dibuang lagi, diolah kan. Dari rumah ke TPS ke TPA. Itu aja otaknya kan. Itu otak konvensional. Ya, otak konvensional. Akibatnya apa? Begitu besar masalahnya, harus ada ilmu. Kan memilah itu ilmu kan. Itu ada anunya. Nah, jadi saya kembali lagi artinya pakai berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan. Jangan mengandalkan otot. Apalagi mengandalkan duit. Duit kan pasti dikira tambah. Pengalaman yang ada ini mengandalkan apa? Karena yang ada nih kan perlu harus ada pembandingnya kan. Kita menginginkan akan istilahnya itu kan seperti yang Prof Kadim disampaikan tadi, menggunakan misalnya ilmu. Nah, yang lalu-lalu ini gimana? Kira-kira apa? Dugaan saya tidak. Karena hasilnya kan ini kan. Nah, contoh sampah. Kemarin kan ketika kita kan mengenal Temproper Karsa. Temproper Karsa itu kan melihat kelayakan sebuah perusahaan. Apakah merah, hijau. Lalu kita ke Adaru. Nah, ternyata di bagian-bagian Adaru itu subkonnya ada yang mengolah sampah. Nah, hasil sampah itu saya dapat tuh ada tas, ada minyak apa itu hasil sampah dibuatnya. Ada lagi untuk tanaman apa namanya tuh bibit tanaman bukan tanaman. Yang airnya cairan. Ada bukan yang pupuk. Banyak ternyata dari sampah itu. Turunannya banyak. Nah, kami dibawa ke satu tempat di Tanjung itu kan. Nah, itu kan sudah beberapa tahun yang lalu sudah. 10 tahun yang lalu. Ketika konsepnya adalah pengolahan kan. Ya, pengolahan. Pembuangan. Ya. Di sini tidak ada sama sekali. Nah, mungkin karena perusahaan belum ada lah. Kan itu kan perusahaan yang mana, bukan pemerintah Ya, tapi logikanya pemerintah lebih mudah, bisa mengatur regulasi segala Jadi artinya perusahaan itu tidak membuang sampah, tetapi sudah diolah. Nah, mana ada pembuangan mereka kan? Artinya dengan seperti itu selesai. Jadi tidak ada penumpukan sampah di perusahaan. Nah, cuma itulah memerlukan lagi dana memang lah. Ada tempat. Ada karyawannya tentu kan. Ya kan dari CSR berarti mereka kan. Iya, CSR. Nah, daripada dana misalnya hanya sekedar perjalanan dinas keluar segala macam, lebih baik digunakan untuk itu kan. Tahun kan menambah tenaga kerja, ya kan, menambah penghasilan. Tapi mungkin penghasilan dari situ bisa menutupi kan. Multi efeknya itu yang sebenarnya memunculkan nilai yang sebenarnya ke depannya itu akan memberi pemasukan yang luar biasa. Karena masyarakat kan menjadi cerdas. Itu kan jadi bisa diukur dengan duit. Tapi ketika masyarakat itu gini, masyarakat melihat ada peluang usaha, dia akan melakukan. Iya, itu tadi cerdas kan jadi. Jadi dia akan melakukan. Oh, ini ada hasil gitu kan? Ada penghasilan tambahan nih. Jadi kita udah usah jauh masa. Kita aja misalnya berempat nih kan, narasi kita berlima. Kalau kita tahu misalnya sampah itu akan dengan modal 100 juta dalam 2 tahun ke depan menjadi 200 juta, kita kan pasti mau. Masa nggak mau jadi duit? Nah, problemnya ini kita dari mana bisa mendapatkan informasi dan gambaran mengenai itu tadi. Padahal tadi Prof Kadir menyatakan kan bahwa di Adaru bisa. Kemudian orang di Jawa segala macam yang Magot tadi kan menghasilkan banyak. Bahkan di kabupaten pun di Tapin berkembang, Tapin Hulu Sungai Tengah berkembang. Ya, makanya itu. Jadi artinya banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Padahal Kota Banjarmasin paling banyak produksi sampahnya dibandingkan dengan daerah-daerah itu tergantung pendekatannya. Makanya saya bilang tadi, pendekatan dalam pembangunan itu adalah pendekatan yang partisipatif. Tapi sebelum ke partisipatif, menurut Prof Kadir ada regulasi ilmunya. Nah, jadi kalau ilmunya itu harus digandeng ilmuwan. Kalau tidak digandeng, ya sudah kita berjalan masing-masing ya Prof. Jangan karena merasa wali kota merasa mampu semua selesaikan dengan pikirannya sendiri. Ya memang problemnya di mana sini?
Wali kota itu punya problem memang, pemimpin terpilih itu punya problem. Problem itu kan pertama kan ada lingkaran yang menjadi tim suksesnya, yang menyebabkan dia menang. Ada tanda kutip hutang budi di sana. Nah ini kan harus diberikan jalan. Nah, itu Anda belum jawab tadi. Jadi kan ini harus dicarikan jalan. Untuk mencarikan jalannya harus ada zona-zona yang disiapkan untuk mereka. Nah, tapi memang seperti yang disampaikan Prof. Adin tadi, zona ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara untuk tempat-tempat tertentu itu harus di barrier dengan keilmuan. Jadi faktor keilmuan tadilah, misalnya katakan saya nih, misalnya tim sesnya, harus lihat dong saya ini keahlian saya di bidang apa, Karena kalau latar tidak, belakang apa. Oh ini nanti cocoknya harusnya jadi misalnya si ini, gitu kan di bidang sini. supaya jangan menjadi bandul beban. Iya, jangan akhirnya saya yang misalnya tidak mampu di bidang pendidikan karena punya jasa, lalu dituruh saya di pendidikan kan? Jadi kacau kan dunianya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus dihindari oleh pemimpin yang ada saat ini. Dan lebih bagus kalau misalnya katakan ada tim suksesnya itu yang memang misalnya udah disuruh jadi pengusaha aja, diberikan jalan bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Nah kalau misalnya kita punya utang, saya jadi misalnya ya punya utang dengan Prof. Adin, Dinda Paris segala macam, udah lah Prof. Adin, Anda kan udah punya keahlian beda jadi pengusaha aja. Ini sampah banyak, Anda saya berikan rangsangan lah berternak apa tadi? Yang Magot tadi segala macam. Wah ini, nah jadi kan seperti itulah. Tapi kita sudah punya hitungan-hitungannya. Artinya kalau Prof. Adin selama setahun 2 tahun berbisnis di bidang itu, nilai tambahnya akan luar biasa. Disitulah yang sebenarnya harus Jadi kita tidak menutup mata bahwa ada tim yang berkeringat dan segala macam. Semua kita hargai, tetapi kemudian jangan merusak. Nah jadi yang disampaikan Prof. Adin tadi bahwa pemetaan masalah, penelusuran masalah tadi kan itu menjadi sangat penting pada saat kita memetakan kemampuan orang-orang yang menjadi tim ses kita. Jadi harus ada dulu seperti itu. Jangan asal udahlah karena tim ses asal jadilah, untuk jadi ini, untuk jadi ini seperti itu. Itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan nanti akan menambahkan jadi beban baru. Sudah ada contoh di provinsi. beban kelembagaan. Sekarang semua sudah berputar. Ini terakhir nih, ini sabda terakhir kita ke Pak Prof lagi nih. Ada harapan terhadap pemimpin baru, ada persoalan yang tadi kalau kita bicara Banjarmasin ada persoalan sampah. Closing statement ke Pak Prof Adin. Pertama ikhlas dulu kan ya. Artinya membangun ini semata-mata untuk masyarakat gitu kan. Nah bila itu lancar jadi terbuka semua. Jadi bukan milih-milih, bukan mencari keuntungan. Artinya hilang pertimbangan kepentingan. Semua untuk rakyat. Nah kemudian tadi kan Nabi pun mengatakan bekerjalah dengan ilmu. Nilainya beda, jauh beda. Orang yang bekerja tidak dengan ilmu itu bukan dia agama. Sembahyang tanpa ilmu kan diterima, tertulak. Kalau orang sembahyang tanpa ilmu tertulak. Niat sembahyang tapi seharian bukan karena ada ilmunya sembahyang. Jadi semuanya orang sujudnya loh. dengan ilmu. Nah, itu sudah diajarkan di agama. Jadi jangan apalagi masalah yang dihadapi bukan lagi kecil kan. Kan berkembang terus terutama jalan-jalan misalnya kan jalan-jalan kayaknya dalam 10 tahun terakhir tidak ada satu penambahan jalan satu jalan sahabat Prof Dani Jalan wali kota itu sini. nah yang ditumpuk dengan sampah ya. Belajar di Surabaya tambah terus ya jalan tuh. Tapi Bu Risma kan memanfaatkan Prof Johan Silas, ada yang ada yang diminta bantuan. Ya kan sini teknik kan ada tekniknya. Ya kayaknya saya lihat ini mereka yang nanti diangkat sebagai pembantu wali kota. Itu yang perlu ditanamkan yang ini kita bicarakan. Tanpa digaji bisa menjadi pembantu wali kota. Ada syarat. Soalnya Prof Adin kan perlu Syarat. untuk mengabdi. Nah, jadi terakhir soal sampah. Ya, soal sampah. Tetap itu dengan ilmu sudah. Jadi identifikasi dulu masalahnya apa. Sampah ya sampah. Tapi masalahnya apa? Bukan hanya menumpuk sampah ya, tapi ada masalah di sana.
Itu aja ya. Jadi itu yang kita tunggu, bagaimana kerja-kerja cepat yang dilakukan oleh para pemimpin baru, gubernur, bupati, wali kota. Setelah mereka pulang dari retreat ini, mereka akan melakukan apa? Terima kasih Pak Prof, terima kasih Kandapari, terima kasih, dan terima kasih Bang Subhad. Lama kita tidak kumpul di ngopi di sini. Nah, jadi Lempeng hari ini mempersatukan kita lagi, dan nanti kita akan setelah ini hari ini kan kita tag tanggal 23 Bang. Besok tanggal 24 ya Pak Prof ya, putusan untuk Besok. PHP kan? Besok jam 8. Besok jam 8. Nah, Dilihat jadwal. jadi nanti pemberi harapan palsu. jadi besok rasa-rasanya kita akan ketemu lagi. Nah, oke, baik, terima kasih sekali lagi, dan ini kan sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bicara soal harapan baru pada pemimpin baru di Kalimantan Selatan pasca pilkada, pasca mereka dilantik tanggal 20 Februari 2024. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.